Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap berdoa kepada Tuhan, kita semua boleh ada di dalam perkenanan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesehatan kita dipelihara Allah, semangat kita dijagai Tuhan, dan juga terlebih sukacita kita senantiasa dibangun oleh Allah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh saya berterima kasih kepada sekalian jemaat Tuhan yang sudah saya percaya mendoakan di dalam setiap keluarga mojang saudara, pribadi saudara bersama-sama. Saya sangat berterima kasih, dan biarlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini boleh menolong kepada kita sekalian berkenaan dengan mensukseskan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, anak-anak adalah manusia yang terlemah di dalam dunia ini. Ya, dia hadir sebagai seorang bayi, dan dia pasti menjadi pribadi yang sangat indah di dalam Tuhan. Tetapi sering anak-anak ini menjadi satu sasaran kemarahan dan kejahatan oleh pihak yang berotoritas, termasuk sekalipun oleh kita sebagai orang tua. Nah, saudara, hal ini sangat disayangkan sekiranya terjadi dalam kehidupan kita sebagai keluarga dan terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya anak-anak butuh disukseskan, butuh dan sangat perlu dibangun, didorong, dan disukseskan. Anak-anak ini memiliki hak untuk sukses dalam hidupnya. Anak-anak memiliki satu panggilan yang khusus daripada Allah. Anak-anak punya rencana hidup yang baik di hadapan Allah melalui Tuhan menghadirkan kepercayaan kepada kita sebagai keluarga, sebagaimana harapan kita membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Dan tentunya di dalamnya ada anak-anak, ada generasi, ada orang tua. Nah, saudara, Tuhan ingin setiap anak ini berhasil. Tuhan ingin setiap anak ini sukses. Tuhan ingin di tengah-tengah situasi apapun, anak-anak tetap memiliki satu kedekatan dengan Tuhan dan memiliki kedekatan dengan orang tua. Nah, di masa pandemik ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anak benar-benar mendapatkan satu pukulan yang luar biasa. Kenapa? Dunia bermain dengan teman-teman, suka tidak suka harus dibatasi, diatur, bahkan sama sekali terhilang. Ini sesuatu hal yang harus menjadi satu pemikiran kita sebagai orang tua. Bagaimana menempatkan anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh disukseskan oleh Tuhan. Nah, saudara, anak-anak mengalami banyak situasi yang sulit di masa-masa pandemik ini. Anak-anak menjadi satu korban yang luar biasa di dalamnya. Nah, saudara, oleh sebab itu kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, mensukseskan anak-anak kita. Juga gereja bertanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak di dalam Tuhan, di tengah-tengah keluarga. Bahkan juga keluarga mojang kita berharap bisa mendukung anak-anak yang sudah kehilangan banyak hal supaya mereka tetap punya semangat. Nah, saudara, mensukseskan anak, inilah yang menjadi satu judul firman Tuhan, yaitu mensukseskan anak-anak di dalam Tuhan. Nah, saudara, firman ini diambil di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 1 hingga sampai ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami berdoa supaya Roh Kudus menolong, membantu dan meneguhkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Allah bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap keluarga maupun anak-anak yang sedang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, urapilah hamba-Mu ini Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran pesan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu juga mohon Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir dan yang hari ini memperhatikan firman dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, dengan hati yang haus akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu memohon. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mensukseskan anak. Mari kita bangkit dan berjuang untuk mensukseskan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik ini di tengah-tengah keluarga saudara, baik ini di tengah-tengah gereja, melalui sekolah minggu, melalui PPA, melalui keluarga mojang kita. Mari kita bersama sukseskan anak-anak kita di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan mensukseskan anak-anak ini? Nah saudara, mungkin saudara punya banyak cara untuk mensukseskan anak, tetapi Allah juga punya cara yang dijelaskan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan mensukseskan anak-anak? Nah, mari kita perhatikan saudara. Allah, Tuhan kita Yesus Kristus mensukseskan anak-anak dengan cara Tuhan menempatkan anak-anak di sekitar kita, orang dewasa. Jadi Tuhan menempatkan anak-anak di sekitar kita. Coba perhatikan firman Tuhan ini, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ini anak ditempatkan. Allah punya tujuan. Di dalam ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Yesus menempatkan seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Apa tujuan Allah? Nah saudara, pasti Allah memiliki satu tujuan. Mengapa Tuhan menempatkan anak-anak di dekat Bapak Ibu? Baik ini di keluarga saudara, baik ini di keluarga mojang saudara, baik ini di tengah-tengah kelas sekolah minggu saudara, baik ini di tengah-tengah PPA di mana Bapak Ibu melayani dan anak-anak ditempatkan. Kenapa anak-anak ditempatkan Tuhan di situ? Kenapa anak-anak ditempatkan di tengah-tengah keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga gereja kita, keluarga mojang kita? Mengapa Allah menempatkan anak-anak di sana? Pasti Allah punya tujuan, pasti Allah punya maksud. Jadi segala sesuatu yang ditempatkan Allah, yang dilakukan bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Ada maksud Allah, ada tujuan Allah. Allah menghadirkan di tengah-tengah keluarga kita, ada tujuan Allah. Allah menghadirkan di sekolah minggu, Allah menghadirkan anak-anak di keluarga kita. Di sekolah minggu ada tujuan Allah. Allah menempatkan anak-anak, menghadirkan anak-anak di keluarga mojang saudara, karena ada tujuan Allah yang besar di dalamnya. Allah menempatkan
di tengah-tengah anak-anak, di tengah-tengah PPA kita, ada tujuan Allah yang harus kita tahu, yang harus kita pahami. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara tahu dan mengerti apa tujuan Allah menempatkan anak-anak di sekitar Anda, di sekitar saudara, di rumah saudara, di keluarga mojang saudara, di sekolah minggu kita? Nah, mari kita renungkan hal ini. Apa tujuan Allah? Seperti Yesus, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Apa tujuan Allah? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah caranya bagaimana Tuhan mensukseskan anak-anak di dalam Dia, di dalam Tuhan, yaitu dengan cara menempatkan di sekitar orang-orang dewasa. Itu yang pertama, saudara. Cara yang kedua yang Tuhan ingin lakukan, Tuhan menginginkan Anda hidup bahagia di surga. Jadi kalau Allah menempatkan anak-anak di sekitar Anda, itu Allah punya tujuan yang besar atas hidup saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, lalu dikatakan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi anak-anak ditempatkan untuk kita belajar bertobat, belajar daripada anak-anak. Wow, ini suatu hal yang mungkin tidak pernah saudara pikirkan. Tuhan Allah mendidik kita, orang tua, supaya kita hidup bertobat. Melalui apa? Kehadiran anak-anak yang Tuhan percayakan ditempatkan di sekitar kita. Ketika kita melihat anak-anak yang ditempatkan di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah sekolah minggu saudara, di tengah-tengah keluarga mojang saudara, di tengah-tengah PPA saudara, Allah mengajarkan kita supaya kita apa? Bertobat, katanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak kecil ditempatkan di tengah mereka. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Allah menempatkan anak-anak itu bukan beban, tetapi Allah mengajarkan kepada saudara, untuk saudara dan saya bertobat melalui kehidupan anak-anak itu. Ini satu rahasia besar di mana Allah ingin mensukseskan anak-anak. Jadi kehadiran anak-anak sendiri membawa berkat surgawi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang-orang itu mau bertobat dan percaya kepada Allah dan mau menjadi seperti anak-anak. Apanya yang menjadi seperti anak-anak, saudara? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan ini, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini satu kebahagiaan yang Tuhan tempatkan, supaya kita bertobat, merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak ini, Bapak Ibu, ketika hadir di tengah keluarga saudara, dia tidak pernah merasa khawatir dengan apapun juga. Apa yang ia rasakan, ia sampaikan saja kepada Tuhan. Ia sampaikan saja kepada orang-orang sekitarnya. Kalau ia merasa lapar, ia akan menangis. Kalau ia ngompol, ia juga akan menangis. Kalau ia tidak nyaman, ia juga akan menangis. Apa yang terjadi ketika anak-anak ini menangis? Pasti ada pertolongan, saudara. Itulah anak-anak. Hal demikianlah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan kita berbuat dosa, bertobat, merendahkan diri seperti seorang anak ini. Bukan anak ini rendah diri, saudara. Dia pribadi yang berjuang. Dia pribadi yang tidak mudah menyerah. Tetapi dia pribadi yang hidup dengan sederhana di dalam kehidupan seorang anak ini. Hal itu diajarkan kepada kita supaya Bapak Ibu dan saya juga mengalami hidup yang sama dengan anak-anak ini. Hidup rendah hati dan bertobat dan percaya kepada Allah. Katanya Tuhan, orang-orang demikian, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang akan hidup
di dalam surga dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kita didik untuk belajar kepada anak-anak yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah saudara. Jadi saudara jangan memandang rendah anak-anak. Kalau kita mau merendahkan diri menjadi seperti anak ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Begitu kata firman Tuhan. Jadi Allah punya alasan yang begitu luar biasa kuat mengapa dia menempatkan anak-anak di sekitar saudara. Supaya Bapak Ibu hidup bahagia, supaya saudara sekalian sungguh-sungguh hidup yang berharga. Jadi inilah tujuan Allah yang luar biasa buat Bapak Ibu dan buat kita sekalian, mengapa Tuhan tempatkan anak-anak di tengah keluarga kita, bukan untuk diajar, bukan untuk mendapatkan perlakuan kasar, tetapi mereka supaya kita belajar kepadanya. Nah, saudara, jadi Allah menempatkan anak-anak bukan untuk mensukseskan anak-anak saja, tetapi juga mensukseskan Anda sendiri. Jadi anak-anak dari kecil aja sudah bisa mensukseskan orang dewasa, lebih-lebih ketika ia didik dalam ajaran Tuhan. Nah, cara selanjutnya saudara, Tuhan mensukseskan anak-anak, yaitu saudara, Tuhan menjamin tidak akan dirugikan orang-orang yang melayani anak-anak. Itulah cara Allah mensukseskan anak-anak, yaitu Tuhan menjamin bahwa tidak akan dirugikan orang-orang yang melayani anak-anak. Jadi kalau saudara melayani anak-anak, jangan saudara merasa dirugikan. Allah sanggup mensukseskannya. Di dalam ayat 5 dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, inilah saudara, Tuhan menjamin kehidupan orang yang menyambut kehadiran anak di dalam nama Yesus Kristus. Yesus menempatkan dirinya dalam diri anak yang di dalam Tuhan. Betapa luar biasanya anak-anak dalam Tuhan. Jadi siapa saja yang menyambut anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia seperti menyambut Tuhan itu sendiri di dalam kehidupannya. Barang siapa memperlakukan melayani anak-anak seperti melayani Yesus Kristus, ia juga melayani Yesus itu sendiri. Barang siapa tidak melayani anak seperti melayani Yesus Kristus, wow, saudara, dia akan bakal cilaka dalam hidupnya. Jadi satu penghargaan yang Tuhan Yesus berikan atas orang-orang yang melayani anak, yaitu seperti menyambut Yesus Kristus. Betapa luar biasanya. Bagaimana saudara menyambut Yesus Kristus selama ini? Melayani Yesus Kristus selama ini. Mari saudara, dari tengah keluarga kita, kalau ada anak-anak yang Tuhan percayakan, mari kita layani baik-baik. Kita belajar kepada Maria dan Yusuf, bagaimana ia melayani anaknya, yaitu Yesus pada waktu itu. Ia menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang taat kepada Allah. Ia menjadi pribadi yang sangat mengasihi Allah untuk anaknya Yesus Kristus itu. Disuruh apa saja oleh Allah, Maria dan Yusuf mentaati firman Allah. Kenapa? Dia melayani anak seperti melayani Yesus Kristus, Mesias, dia yang datang dilayani. Saya pikir ini contoh yang tepat, yang paling tepat. Yusuf dan Maria melayani anak, melayani Yesus yang seutuhnya. Nah, bagaimana saudara melayani anak-anak? Mari kita belajar hidup yang jujur, bekerja yang jujur untuk kebutuhan anak-anak saudara, melayani yang jujur untuk anak-anak saudara. Mari rendah hati dan bersemangat untuk melayani anak-anak kita. Marilah kita beri makan makanan dari uang yang halal untuk anak-anak kita, seperti untuk melayani Yesus Kristus. Mari kita hentikan untuk mencari keuntungan daripada anak yang harusnya memang menjadi hak anak untuk diberikan. Mari kita sediakan uang yang bersih dari jelilah iman Anda di dalam Tuhan untuk demi anak-anak. Siapapun anak kita, dalam keadaan yang bagaimanapun anak kita, mari kita layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita percaya
anak-anak ada masa depan yang baik, ada masa depan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah alasan Allah. Ada jaminan orang yang melayani Yesus, melayani anak-anak di dalam nama Yesus, ia seperti melayani Yesus, menyambut Yesus. Selanjutnya saudara, bagaimana Tuhan mensukseskan anak-anak, bahwa Allah Tuhan menempatkan pembela bagi anak-anak. Di dalam ayat 6 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, barang siapa yang menyesatkan anak-anak di dalam Tuhan, sehingga ia menjadi anak yang tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus, ia akan mendapatkan penghukuman yang sangat mengerikan dan memberatkan. Dikatakan, baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Udah saudara nggak bisa kembali. Ketika lehernya diikat dengan tali, diikat dengan batu yang membebaninya, di dalam sana dia mendapatkan penghukuman. Ada pembela anak. Allah sendiri adalah pembela anak itu sendiri. Karena Allah menghadirkan setiap anak ada rencana Tuhan yang baik. Dan juga saudara, di dalam bagian selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ada malaikat yang ditempatkan Allah untuk menjagai anak-anak. Malaikat itu yang selalu memandang kepada Allah. Jadi saudara, Tuhan menempatkan pembela anak. Siapapun anak yang ada dekat saudara, dalam pelayanan keluarga saudara, pelayanan mojang saudara, ada pembela bagi anak. Ada pembela bagi anak, yaitu malaikat Tuhan. Tuhan tempatkan untuk menjadi pembela yang berlapis di samping Allah, malaikat, dan juga tentunya Bapak Ibu sendiri adalah pembela anak. Saudara para mentor juga menjadi pembela anak. Saudara para gembala mojang adalah pembela anak. Saudara sebagai guru sekolah minggu adalah pembela anak. Setiap orang dewasa harusnya menjadi pembela bagi anak, menjadi alatnya Tuhan untuk menolong mensukseskan anak-anak. Karena Tuhan menghendaki anak-anak sukses di dalamnya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita renungkan, mari kita sukseskan anak-anak kita di dalam Tuhan. Allah punya cara yang luar biasa. Allah menempatkan anak-anak karena Allah punya tujuan. Tujuannya tidak hanya sekedar keberhasilan anak, bahkan anak pun yang belum berhasil sudah menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi pembimbingnya, bagi mentornya, bagi gembala mojangnya, bagi guru sekolah minggunya, kalau benar-benar itu dilakukan dengan setia. Dan Allah menempatkan anak-anak ini di tengah-tengah kita seperti Kristus sendiri untuk disambut. Dia menempatkan kita, menempatkan anak-anak di tengah kita. Dia menjadi pembelanya bagi anak. Dan Anda dan kita semua harus menjadi pembela anak. Hal ini yang ditegaskan Allah di dalam bagian firman yang terakhir. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi oleh sebab itu saudara, mari setiap hari kita sungguh-sungguh bergumul menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak yang menjadi generasi penerus dalam hidup saudara, keluarga saudara. Anak-anak yang menjadi generasi penerus bagi gereja Tuhan, bagi bangsa yang besar ini. Mari keluarga mojang memikirkan hal ini. Anak-anak menjadi generasi penerus. Allah menempatkan anak-anak di tengah keluarga mojang. Ada tujuan Allah yang besar. Di tengah keluarga Anda ada tujuan Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mensukseskan anak, membawa anak-anak diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Anda sebagai orang tua, jangan nunggu anakmu dewasa untuk menjadi percaya Yesus. Justru ketika masih kecil, kata Tuhan, anak-anak sudah bisa percaya Yesus Kristus.
Anak-anak bisa mengenal Yesus Kristus. Ini tanggung jawab kita untuk mendidik anak. Sebab kalau dia besar malah sulit Bapak Ibu. Tetapi ketika anak-anak ini, mari kita beri teladan hidup. Mari kita didik anak-anak kita di dalam Tuhan. Melalui pengajaran, melalui nasihat, melalui apa yang dia lihat terhadap Anda sebagai orang tua. Rajin-rajinlah Anda untuk belajar firman, untuk berdoa, untuk beribadah. Supaya apa? Anak-anak Anda melihat kalau Anda malas bergereja, maka anak-anak Anda ajari untuk malas bergereja. Kalau Anda malas membaca firman Allah, maka sungguhnya Anda mendidik anak Anda untuk menjadi pemalas untuk belajar firman Allah. Demikian kalau Anda malas berdoa, maka anak Anda sedang mengajari anak-anak Anda untuk menjadi orang-orang yang pemalas untuk berdoa suatu saat nanti. Kalau Anda tidak benar dalam memberi, Anda sedang mendidik anak-anak Anda dengan hidup yang tidak benar untuk memberi. Kalau demikian, jangan mengharapkan generasimu akan menjadi baik. Karena apa? Karena Anda dipercaya Allah, tidak bisa dipercaya oleh Allah. Tidak bisa memberi teladan hidup yang diinginkan oleh Allah untuk mensukseskan anak. Oleh sebab itu setiap kita bertanggung jawab untuk anak-anak yang Tuhan tempatkan di sisimu, di sekelilingmu, di keluargamu, di sekolah minggumu, di keluarga mojangmu, bahkan di PPA di mana saudara melayani, di mana kita terlibat di dalamnya. Renungkan Bapak Ibu Saudara, mari kita beri teladan buat anak-anak kita di masa-masa sulit ini. Anda bisa ke gereja, mungkin anak Anda saudara tinggal di rumah. Anda masih sehat, pulang saudara melayani anak-anak Anda di dalam Tuhan. Wow, dia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Tetapi kalau saudara sehat, waras wiris, Anda malas bergereja, bersekutu, bermojang, ya anak-anak Anda juga akan malas. Anda tidak mendapatkan sesuatu yang baik di masa tuamu suatu saat nanti. Nah, renungkanlah firman Tuhan ini. Mari kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Saudara, renungkanlah firman Tuhan ini. Apakah ada di antara saudara yang selama ini menyakiti hati anak-anak? Selama ini menyakiti fisik anak-anak? Selama ini tidak memperhatikan anak-anak saudara? Baik itu di keluarga saudara, baik di keluarga mojang saudara, baik di tengah-tengah sekolah minggu saudara, di tengah-tengah pelayanan PPA saudara. Mari renungkanlah terhadap firman Tuhan ini. Mari hayatilah terhadap firman Allah ini. Mari kita menyediakan diri untuk dipakai Allah, mensukseskan anak-anak di dalam Tuhan. Renungkan Bapak Ibu, kalau Anda mau membaharui hidup, baharuilah hidup saudara. Kalau saudara mau bertobat dan merendahkan diri, bertobatlah, datanglah kepada Allah. Bersikaplah yang baik kepada anak-anak, karena Allah menempatkan anak-anak dengan satu alasan, supaya anak-anak ini bisa berhasil. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kebenaran-Mu. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Perhatikan setiap anak-anak-Mu ya Allah, dalam mengalami kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan Tuhan memberkati orang-orang tua yang memiliki anak-anak, memberkati gembala-gembala mojang di dalam keluarga mojang ada anak, memberkati guru-guru sekolah minggu yang menangani anak secara langsung, memberkati mentor-mentor staf PPA yang menangani anak-anak secara langsung. Kiranya Allah memberkati seluruh semua saudara kami yang sedang memperhatikan, di mana ada keluarga, di mana ada anak. Tuhan kiranya memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Amin.